kamu pindah ke Katolik, apakah di Protestan kamu tidak diajar dengan baik mengenai sola scriptura? Oke Om, pertanyaannya kenapa saya pindah ke Katolik? Saya belum dibaptis Om, saya masih OTW katekumen. Jadi Oh, OTW, oke. pertanyaannya bagus sih Om. Jawaban saya gini, saya ketika saya memutuskan percaya sama Tuhan Yesus dan saya memeluk agama Kristen, saya bilang agama Kristen ya, itu saya bertanya, ada amanat agung Tuhan Yesus itu selain untuk pergi memberitakan Injil, baptislah mereka, itu ada ayat Tuhan Yesus yang bilang, ajarkanlah mereka semua yang ku perintahkan. Lalu saya membaca di dalam Alkitab, penutupan Injil Yohanes dibilang, tidak semua yang Tuhan Yesus kerjakan tertulis. Itu menjadi pertanyaan pribadi saya. Saya harus mencari semua yang diperintahkan Tuhan Yesus ini apa. Gitu Om. Jadi ketika saya memutuskan menjadi Kristen, pertama-tama saya memilih Protestan, saya tidak berhenti di situ. Saya mencari, ini pengalaman saya pribadi, ini saya harus mencari semua yang diperintahkan Tuhan Yesus ini apa. Kalau balik lagi ke Om Adi tadi, sola scriptura, harus ada semuanya di Alkitab. Alkitab sendiri bilang, tidak semua yang Yesus kerjakan itu ditulis. Terus saya mencarinya di mana, Om? Yang saya bilang tadi di awal, Yesus ini adalah tokoh nyata di dalam dunia. Yesus ini bukan tokoh fiksi, berarti Yesus mempunyai sejarah. Mau tidak mau saya harus belajar sejarah tentang kekristenan. Ketika saya belajar sejarah tentang kekristenan, mau tidak mau saya menemukan ada jemaat mula-mula atau gereja mula-mula yang didirikan Tuhan di atas dunia ini. Itu apa? Saya cari tahu. Ternyata sejarah mencatatkan, kalau mau dibilang ya Om ya, Katolik dan Ortodok, ini saya Om, Katolik dan Ortodok itu adalah jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Ketika saya belajar itu, saya belajar Katolik dan Ortodok, saya mendalami lagi, masa ada dua atap, Katolik dan Ortodok. Padahal Tuhan Yesus bilang, jadikanlah kami satu. Jadikanlah mereka satu, seperti engkau dan aku satu. Berarti harus ada di satu atap. Saya belajar lagi. Dan ternyata sebelum ortodok itu istilahnya dipakai, di Alkitab dituliskan gereja untuk semua, katoholos, Katolik. Nah, saya menerima Katolik bukan karena saya belajar Alkitab. Ini harus garis bawahi. Saya menerima Katolik karena saya belajar sejarah. Dan setelah itu, saya belajar Alkitab. Benar katanya Om Adi tadi. Saya tidak memahami Alkitab. Iya, saya tidak memahami Alkitab. Tapi gunanya apa saya memahami Alkitab? Tapi pada akhirnya saya menafsirkan Alkitab menurut pikiran saya. Lebih baik saya belajar yang nyata di dunia tentang sejarah, baru saya belajar tentang Alkitab. Udah itu Om. Oke, mantap. Berarti Om Depon itu bisa tolong diulang tadi apa perintah Yesus? Amanat agung itu dari awal Selain ya Om. amanat agung, kita harus mengikuti
perintah Yesus kan? Semua perintah, semua yang kuperintahkan, Om. Nah, Oke, boleh Itu saya jawab diam ya. dulu dong, Adi. sebentar, Om. Nah, Om Depon, sama seperti saya dalam pencarian, saya melihat di gereja-gereja saya itu mengumpulkan perpuluhan. Ada nggak perintah Yesus untuk mengumpulkan perpuluhan? Satu aja ayatnya, ada nggak? Saya juga Itu muter-muter nyari gitu loh. kalau pertanyaannya itu cuma ini anu ya Om ya, kalau Enggak, mau yang bahas keluar itu dari mulut Yesus loh, yang mengatakan, kumpulkanlah Om. perpuluhan. Nggak ada. Kumpulkanlah buah sulung. Itu Nggak yang ada. membuat saya meninggalkan Protestantisme. Lah, Sepakat kita ya, nggak ada itu ya Om Depon ya. Oke, ya kalau saya untuk itu jawab ya. sepakat, Om. Saya jawab ya, boleh ya. Jangan panas kau Adi, dengerin dulu. Nanti dulu Om, nanti dulu Madi. Lebih baik saya luruskan daripada kalian. Ya nanti dulu. Iya, coba Nanti kalau kau mau luruskan, tunjukkan ke saya satu aja ayat yang keluar dari mulut Yesus bahwa kumpulkanlah perpuluhan. Oke, coba kalian diam dulu kalau begitu ya. Dengarkan dulu saya. Beri saya waktu 10 menit paling lama. Terlalu lama, saya minta satu ayat aja. Ini sudah lebih, durasinya sudah lebih yang tadi loh, saya mintanya setengah satu Om. Satu ayat Soalnya aja Adi. Harus kembali Nggak ke butuh 10 menit kan penginapan baca itu. satu ayat. Oke, saya jawab dulu si yang tadi Protestan itu ya. Maaf, saya sebut Protestan saja ya. Nggak apa-apa Om. Namanya siapa namanya? Sorry. Nama saya. Ya, tidak, yang brother tadi ngaku Protestan siapa namanya? Saya Katak Gurun. Saya lahir bukan, dari Om, saya, Om. Protestan. Saya Om, saya Om. Yang bro kacamata itu apa namanya? Depon Om, Depon. Depon ya, oke. Yang kedua saya mau jawab kata guru nanti ya. Oke, karena begini, kalian ini kan jelas-jelas saya memahami narasi kalian dua ini kan Protestan itu menolak tradisi ya, meniadakan tradisi di dalam menjalankan keyakinan ya. Jadi begini, Depon ya, merujuk kepada Matius 28 ya 19-20 terkait perintah amanat agung, itu pun memang gereja universal ya, baik gereja-gereja denominasi maupun Katolik juga mempraktekkan itu, mengaplikasikan amanat agung itu, yaitu dengan misalnya ada pola pembaptisannya di sana kan jelas, pola Tritunggal juga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga semua diyakini secara universal. Begitu. Jadi terkait perintah amanat agung, perintah penginjilan, itu semua orang harus melakukan itu. Kemudian poin yang kedua, terkait dengan tradisi misalnya. Tadi dikatakan apa yang tidak ada perkataan lain yang belum tertera, yang belum ada di Alkitab, tapi masih ada yang tidak dituliskan. Itu misalnya dirujuk dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu. Biasanya begitu. Artinya begini loh, terkait tradisi-tradisi itu pun Protestan mempercayai itu. Misalnya tradisi apa? Tradisi perjamuan kudus itu, tradisi pembaptisan itu. Ya. Kemudian tradisi apa lagi? Pembacaan Alkitab di abad pertama itu pun sudah ada tradisi sebelum pengkanonan kitab suci di abad ketiga, abad keempat dan seterusnya sampai abad ke-11. Pun Protestan mempercayai itu, meyakini itu di dalam menjalankan agama. Nah, begitu. Itu yang saya mau sampaikan. Pertama ya. Yang kedua, Adi, sorry, tak potong. Sorry ya. Konteksnya saya jelasin dulu, kamu diam dulu. Pengecut, saya tidak butuh kau.
Kau diam. Kamu enak-enakan kamu, Ngapa ini berdebat ini? Kamu ngatur saya. Kamu siapa? Kamu Ini tamu kan? kenapa ada pendeta yang begini omongannya Eh, ya? Kamu kok ngatur saya? Ini room saya ini. Ngawur kamu. Ini tamu saya Ngapa ini yang berdebat? kesaksian ini. Kok Ini ngatur-ngatur kenapa berdebat? room? Siapa kamu? Siapa? Hmm? Orang Oh, pakai aturan, pakai adab ya. Di sini pakai adab. Om kata Fixero sama siapa ini yang baru masuk ini? Ini tadi kan kesaksian Om, kesaksian ini Belum semua. belum semua karena dia masih on the way Om. Ini juga Depon ini kan perjalanan. Ini kok dinaikkan terus sih? Siapa sih yang menaikkan? Kamu Fik? Kamu Fik? Jangan dinaikkan Fik. Udah mau pulang saya, Om. Jangan dinaikkan ya. Jangan dinaikkan. Kunci biru tolong jangan menaikkan sembarangan lah. Ini Depon Steve itu di sini ada tugas pekerjaan ya. Kamu mengatakan aku bidat, kamu itu sing super botol lah, sakaratul botol kamu di. Makanya omonganmu kuah kosong. Kalau kamu ingin dialog debat sama Depon jangan malam ini. Dia besok kerja soalnya. Dia di sini tugas pekerjaan dan ada waktu mampir ke rumah saya tak ajak podcast. Kenapa lu kejang-kejang? Imanmu berarti labil. Kalau kamu punya iman kuat, nggak perlu kamu kejang-kejang. Paham ya sampai itu? Sakaratul botol lagi. Paham kamu? Om kata kentrungnya Om. Monggo Om. Iya, kentrung saya adalah kenapa ya setiap channel Katolik itu suka dirubung oleh para penganut Protestantisme, Dor. Gas. ya. Jadi mereka itu menikmati ajaran Katolik sama dengan menikmati kopi, pahit tapi nikmat, pedas, menyiksa tapi merangsang nafsu makan. Ya, nah, yang saya heran seorang Adi Markus yang katanya PS, katanya STH, saya kok tidak melihat ada esensi, mau doktor ke, mau apa ke, ingat, 12 rasul nggak ada yang doktor, nggak ada yang STH. Yang ada mereka pegang jaring, pegang jala, malah oleh Yesus disuruh menjadi penjala manusia. Jadi Protestantisme itu cuma datang bawa mimpi, datang cuma menjanjikan kemudahan, ya kan? Bayar perpuluhan, pokoknya kamu sejahtera. Tetapi apa yang diajarkan kuah kosong. Sama seperti tadi dikatakan Alkitabiahnya sola scriptura. Mana? Di ayat-ayat yang ditampilkan Adi Markus tadi tidak satu pun kata yang menyatakan sola scriptura, hanya kitab suci. Tetapi di sisi lain dia juga ambigu mengatakan kita juga percaya tradisi, contoh pembaptisan, contoh. Itu kamu ambil dari mana? Dari Katolik semua. Martin Luther tahu apa kalau dia bukan seorang Romo? Jadi abad ke-16 itu kuah kosong. Dapat ajaran sisa-sisa yang dilarikan oleh Martin Luther.
Kemudian diikuti oleh John Calvin. John Calvin melihat, si Martin aja bisa nafsirin sendiri. Gue juga dong. Kemudian Zwingli nggak mau kalah, Melanchthon nggak mau kalah. Sampai hari ini Adi Markus tidak mau kalah. Baca sendiri, oprek sendiri. Makanya tadi saya tanya, saya kecil, besar di Protestantisme. Pendeta siapa yang saya belum pernah? Stephen Tong saya pernah ikut kebaktiannya. Karena pernah ikut, saya tahu seperti apa Stephen Tong itu. Orang tua yang sombong, tidak tahu diri. Gitu loh. Nah, saya menjadi Katolik sama Om Depon tadi. Saya mencari, nih pendeta pada giat ngumpulin perpuluhan, mana ya ayatnya? Mana ya perintah Yesus mengatakan kumpulkanlah perpuluhan? Satu aja ayatnya. Makanya tadi Adi Markus minta 10 menit, saya bilang terlalu lama. Masa baca satu ayat 10 menit? Apa dia baru belajar membaca? Ya dieja dulu. S-A, sa, Y-A, ya, saya. T-O, to, L-O, lo, tambah L, tolol. Gitu loh. Itu kentrung dari saya. Terima kasih. Thank you. Mantap. Kunci biru jangan menaikkan ya. Kunci biru jangan menaikkan. Kunci biru cukup mengamankan live chat, menaikkan prerogatif saya. Kunci biru jangan menaikkan. Ampura mulih-mulih. Ya, kasihan. Saya persilakan Liga Kentrung Mulik. Lanjut. Udah malam, nggak boleh berisik. Udah? Oke, kamu naik ngomong gini kan berarti di dekat permaisurimu itu. Saya persilakan Kentrung untuk siapa ini? Siapa namanya? Si Bontot. Bontot, mic-nya dibuka si Bontot. Iya, selamat malam, Salve. Salvate. Silakan. Iya, saya baru bergabung ini. Kebetulan saya juga Katolik. Jadi bingung juga sih tadi tiba-tiba Pastor Adi itu ya. PlayStation itu. Yang saya herankan sekarang ini, dulunya yang saya dengar itu gelar untuk Imam Katolik. pemimpin di gereja Protestan itu adalah pendeta. Kalau yang menggunakan pastor itu di Katolik, yang setahu saya dari dulu. Tapi sekarang ini banyak yang saya lihat Protestan itu menggunakan kata-kata imamnya itu pastor lah, apalah gitu. Itu kira-kira gimana bisa gitu? Jangan heran, bro Bontot. Ortodok aja gunakan Romo kok. Romo itu untuk bahasa Jawa loh itu. Jangan heran. Silakan. Jadi sebenarnya saya mau bertanya, perbedaan yang sangat signifikan di antara Katolik itu sendiri kan ada aliran gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, dan gereja Anglikan. Itu di mana letak perbedaannya? Curiga ini aku. Orang Katolik kok sampai berbicara aliran ya? Sorry loh, aku skeptis boleh ya? Boleh, Sama dirimu boleh. boleh ya? Boleh. Oke, Bontot betul Katolik? Betul. Betul. Paroki mana kalau boleh tahu? Parokinya mana? Paroki Santo Dionysius di Sumatera, di kota, di apa, kabupaten kecil lah.
Keuskupannya apa? Keuskupan Agung Medan dong. Oke. Eh, saya mengaku, tolong lanjutkan doa itu. Ini kunci password. Saya mengaku, silakan. Maksudnya saya mengaku. Itu doa. Saya mengaku. Oh, Silakan doa. dilanjutkan. Setiap misa ada itu. Waduh, yang mana ya? Yang pasti kalau doa Salam Maria, doa No. Ini doa awal pembukaan misa. Saya mengaku. Terus, Katolik itu, Katolik. Biarin. Lanjut ya, lanjut. Katolik. kamu tuh gitu, aku nggak suka. Aku mau ini soalnya bicaranya aliran. Kan aku udah bilang dari awal, skeptis aku. Coba ini awal misa doanya seperti ini loh. Coba saya mengaku. yang pasti yang saya ingat tuh, maka bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu yang saya ingat. Saya mengaku. Aduh, mungkin saya nggak hafal ya Mas ya. Artinya Itu saya misa selalu, bro. Itu misa bro, misa awal bro. iya Mas, saya Setiap masih misa awam. doa itu dilakukan. Doa tobat itu. Anu aja Itu doa tobat bro. Om Erik. Hmm. Ini kan Katolik toh. Kalau mau bertanya soal Katolik, Ortodok itu kan tiap misa itu kan ketemu Romo atau ketemu sama di situ ya tanya aja di situ gitu aja. Ya, Wis itu aja. kayak gitu aja. Itu sudah sering diuntai juga kok. Kalau mau tahu ya tanya sama Romo yang di parokinya gitu. Kamu kaitan pengen mengenai sejarah gereja, tonton Iya. video YouTube Damai Kasih Channel sama, namanya sama. Ini kan saya singkat DKC. Itu kepanjangannya Damai Kasih Channel, logonya sama, Oh, YouTube-nya. di situ ya, di TikTok. Damai Kasih Channel, Ya. nama apa di YouTube-nya Damai Mas ya. Kasih Oke. Channel. Thank you ya bro. Terima kasih. Oke, Bro. Hafalkan doa tobat itu setiap misa awal itu. Oke, gitu. Iya, maaf saya lupa Oke. karena kebiasaan baca teks mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih. Salve, berkat dalam. Salve. Oke. Yuk, Ko Fadis, saya persilahkan. Kontrolmu, Dek. Selamat malam, Salve ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Saudara Depon alias Bro Eko ya, atas kesaksiannya pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan kesaksian mengapa akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik dan saat ini sedang proses ya Bro Eko ya menuju katekumen seperti itu. Dan tadi sudah banyak yang diuntai ya yang menjadi dasar alasan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan PMP-PI ya yang sering kali dipermasalahkan oleh orang-orang di luar sana yang selalu mempermasalahkan soal PMP-PI itu yang pertama saya ucapkan terima kasih dan juga provisiat ya. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan dengan PS tadi ya, PS siapa tadi, PS STH lah, STLR. Itu yang berkaitan dengan sola scriptura. Apa yang diuntai itu sesungguhnya adalah justru menjadi bumerang bagi dia sendiri. Kalau dia menolak tradisi suci di dalam gereja Katolik, sesungguhnya dia juga harus skip yang namanya kitab suci. Karena kitab suci itu adalah hasil dari tradisi suci dan juga magisterium. Maka saya menyarankan kalau menolak tradisi, sesungguhnya juga itu patut untuk dibuang. Alkitab itu dibuang saja. Karena juga menolak juga magisterium. Bagaimana bisa menerima kitab suci sedangkan tradisi suci dan magisterium atau otoritas mengajar gereja itu ditolak karena Alkitab sendiri adalah
hasil dari konsili. Maka apa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang blunder dan bertentangan. Itu yang kedua. Dan yang bagian terakhir ya, saya tidak akan lama-lama. Soalnya saya ingin menyampaikan banyak, tapi saya persingkat saja yang ketiga Jangan ya. panjang-panjang loh, Dis. Ekonya kasihan. Oh Dia iya, harus ke hotel lagi. siap-siap. Yang ketiga, satu kasus kecil ya, yang baru saya dapati. Bila mana Anda seorang Protestan dan Anda menganut yang namanya sola scriptura, jikalau ada pertanyaan yang sepele, simple, apa dasar pemberian dari nama baptis? Apakah bisa dijawab itu dengan sola scriptura? Dan yang kedua, kaitannya dengan karena juga mungkin ini hal sepele ya, tapi kadang ditanyakan juga oleh orang di luar sana tentang pemberian nama baptis di dalam gereja Katolik. Dan yang kedua adalah tentang tentang kaitannya dengan tanda salib. Apa dasar umat Katolik membuat tanda salib? Karena saya tadi menjumpai juga orang Protestan yang akhirnya mengenal Katolik dari temannya, walaupun dia saat ini masih menjadi Protestan. Tetapi saat ada pertanyaan seperti itu tidak bisa menjawab. Kita sebagai orang Katolik, walaupun itu mungkin hal yang sepele ya, tetapi itu ada jawabannya. Tetapi kalau hanya mendasarkan itu pada skriptura atau pada yang tertulis saja, tidak akan pernah bisa menjawab. Itu hal yang sepele, contoh sepele. Mungkin itu saja Om Erik ya. Nanti kasihan Depon ya. Terima kasih. Terima kasih, Dis. Om Lucy, kentrongnya selamat malam, Om. Menjelang pagi. Mic-nya. Ya, Om, ya silakan. selamat malam Om DKC. Tadi disuruh open cam, nggak mau, sekarang open Ya, cam. Oh, telo goreng godok. sekarang saya open cam ini. Ya, Silakan, Om kentrongnya. DKC minta saya open cam, jadi saya open cam lah. Jadi memang apa ya? Ya mudah-mudahan lah kita dengan mempelajari sejarah ya. Mungkin saya nggak panjang-panjang, tetapi saya mau ambil apa yang dikatakan oleh Kardinal Newman yang mengatakan bahwa, oh Om Depon udah mau jalan ya? Monggo Om, terima kasih banyak ya. Nanti nggak jalan-jalan aku, Om. Paman. Oh ya, oke. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut Om. Jadi Enggak. Kentrongnya ini Om Depon menunggu keturun jenengan selesai terus mau pulang. Saya nganter pulang. Oh ya, oke. Jadi Kardinal Newman itu bilang begini, to be deep in history is to be chaste to be Protestant. Artinya apa? Semakin dalam Anda dalam sejarah, Anda akan berhenti menjadi Protestan. Nah, Kardinal Newman ini adalah seorang Protestan yang kemudian akhirnya menjadi Katolik ketika dia menulis esai tentang perkembangan doktrin. Nah, itu saja dari saya kentrungnya. Makasih banyak ya Om Depon ya. Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu. Berkati Paman Lucifer. Ya. Ya. Kenapa kok pakai nama Lucifer? Itu setan ini. Nah, Lucifer setan. Setan ini. Itu tanya Lucifer DKC itu itu. hanya dikenal oleh orang Katolik, Om Depon. Orang Protestan tahu. tidak mengenalnya. Oke. Mbak Suto, kentrongmu. Monggo. Ini saya baru malam ini mengetahui seorang pendeta ngomongnya yang tidak menunjukkan seorang rohaniawan. Sangat disayangkan. Bagaimana bangsa Indonesia kalau tidak moralnya dan etikanya itu jatuh? Karena yang rohaniawan pun ngomongnya sampai nyebut itu yang harus dihindarin seorang rohaniawan. Apalagi
dia menyebut seorang mantan Katolik. Ini aneh saya. Baru malam hari ini saya ngelihat ada seorang pendeta ngomongannya tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Itu aja closing saya. Terima kasih. Salve, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih. Mohon kamu kontrol Ya. sebelum aku tutup. Terima kasih untuk kesempatannya dari Om Erik dan teman-teman DKC semua. Jadi yang harus saya garis bawahi di sini gini, tentang Om Adi Markus tadi saya bisa memahami pola pikirnya karena memang saya masih Protestan gitu loh. Makanya saya tadi kan ngomong sama Om Adi Markus, ini yang harus direnungkan ya. Jadi perenungan saya, perenungan kita semua lah di sini. Kalau kita ngomongin soal Alkitab, saya yakin semua di sini percaya bahwa Alkitab itu tidak salah. Karena Alkitab itu dikanon oleh gereja yang mempunyai kuasa. Jadi Alkitab itu tidak salah. Ya. Yang saya bilang tadi adalah yang salah adalah isi kepala atau otak orang-orangnya. Itu yang harus jadi perenungan kita. Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, kenapa banyak ajaran di dalam Protestan itu kan karena penafsiran sola scriptura. Kenapa kok bisa sampai terpecah? Saya tadi kan sudah menguntai banyak, sudah menyampaikan banyak. Kenapa bisa sampai terpecah? Karena tidak ada otoritas. Satu Protestan denominasi ini menganggap benar, tapi dokternya lain dengan denominasi ini menganggap benar. Saya bisa memahami itu karena saya juga menjadi bagian di situ. Gitu. Jadi ketika orang-orang itu menganggap ajarannya benar, yaitu hak mereka. Iya. Tapi kalau dikembalikan ke diri saya, yang saya untai dari tadi adalah bagaimana perjalanan saya memahami iman kekristenan awal. Dan saya menemukan bahwa kekristenan awal itu imannya tetap terjaga dari saat Tuhan Yesus, diteruskan ke para rasul atau uskup-uskup, diteruskan lagi ke para uskup-uskup yang lain, penerusnya sampai saat ini. Gitu. Kenapa kok bisa sampai terjaga dan tetap ada di bawah satu atap yang sama? Karena mempunyai otoritas. Yang saya bilang tadi, ketika kebenaran diungkap, kesalahan akan terlihat. Nah, pilihan kita pribadi adalah kita mau menerima kebenaran atau kita mau tetap salah. Bagi saya, kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Kalau untuk teman-teman yang kepenuhan kebenaran itu ada di dalam gereja Katolik. Kalau untuk teman-teman Protestan yang lain, itu menolak, itu hak mereka. Saya tidak mau ikut campur di situ, enggak. Saya menghargai. Karena kita kan hidup di kemajemukan ya di sini. Ada pola pikir dan banyak. Dan Protestan itu kan juga diakui negara. Gitu. Yang saya sampaikan tadi bukan untuk menyerang Protestan, harus digarisbawahi. Saya menyampaikan apa yang saya cari dan saya temukan. Urusan kalian mau menerima atau kalian mau menentang saya, itu hak kalian. Saya tidak mau berdebat di situ. Kalau kita mau berdebat di situ, kita tidak akan pernah menemukan titik temunya. Karena apa? Karena dasarnya sudah beda, pola pikirnya sudah jelas beda. Yang dilakukan tim DKC selama ini adalah hanya mengungkap sejarah. Urusan kalian mau menerima atau tidak menerima, itu urusan kalian masing-masing, urusan kita sendiri-sendiri. Jadi kentrung saya yang terakhir, carilah kebenaran dan temukan itu. Ketika kamu sudah menemukan kebenaran itu,
kamu harus mempertanggungjawabkannya. Dengan cara apa? Kita dikasih talenta atau kita dikasih kemampuan sendiri-sendiri. Kita bisa berkarya, kita bisa, kalau tim DKC bisa berapologet gitu. Kalau untuk saya menyampaikan kebenaran dengan bercerita. Jadi kesaksian ini tadi sebenarnya bukan kesaksian penuh, belum kesaksian saya Nanti penuh. tunggu tanggal mainnya. Karena kalau kesaksian saya penuh, saya mengalami banyak sekali. Jadi memang saya menemukan kebenaran di dalam Katolik itu melalui perjalanan yang panjang, dan saya mencarinya dengan niat. Kalau di Jawa itu ada istilah niat ingsun gitu. Kalau saya sudah meniatkan ingsun, saya sudah niat secara pribadi, saya Niat dalam hati nurani sedalam-dalamnya. ya, saya mencari dan saya menemukan, saya harus mempertanggungjawabkannya itu. Saya bercerita di sini sebagai salah satu pertanggungjawaban saya kenapa saya memilih Katolik. Urusan kalian mau menerima atau tidak, kembali lagi ke teman-teman sendiri-sendiri. Jadi saya tidak mau memaksa teman-teman harus menerima apa yang saya sampaikan. Terserah teman-teman. Yang saya temukan memang Katolik itu benar. Jadi pertanggungjawabkan imanmu lewat apa yang kamu bisa. Makasih, Bang. Bapak dan rekan-rekan, acara malam ini tuh acara malam uhui, spontanitas, uhui, kan gitu. Komeng. Dadakan. Saksinya tuh Henry sama Mbak Suto. Satu telepon tadi, habis pulang misa, kan ada misa lingkungan. Saya pulang karena saya ditelepon Mbak Suto, tidak terjawab. Terus saya telepon balik, ada apa Mbak Suto? Cerita ngobrol-ngobrol, Henry saya masukkan. Saya juga ngerespon WhatsApp-nya si Eko, Depon Steve. Ada apa kok? Dan saat telepon Eko, itu ada saksinya Henry sama Mbak Suto. Om, aku di Semarang. Loh, ke di Semarang kan tuh? Iya. Aku di sini Om, oke. Sherlock Om, tak Sherlock. Sampai ke rumah saya. Bahkan Eko sampai ke rumah, itu sama si telekonferen 2 orang artis dari planet Pluto sama planet Mars itu. Mbak Suto sama Henry. Loh, halo Pak Dim, Mbak Suto, Om Henry ngobrol-ngobrol. Terus tak tutup ya, saya tutup telepon video call-nya, aku mau live. Gas Om, gas. Rencana live itu nggak terkonsep, ngalir. Podcast umpan lambung tipis-tipis sampai ke suatu pertanyaan-pertanyaan menukik. Dan itu di luar otak saya. Di luar apa yang Eko mendengarkan tim DKC, ternyata nah ini loh progres pertumbuhan iman ini loh di Eko. Eko menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman tim DKC, diresapi. Akhirnya ada progres. Dalam bahasa Jawanya itu pakertinya hidup. Pakerti itu ada 2 tindakan ya. Ucapan dan perbuatan itu pakerti. Akal, budi, pakerti, ini pakerti ini. Akalnya jalan, budinya jalan, pakerti baik ucapan maupun tindakan klik, klop. Itu di luar mindset saya, otak saya, gila Eko. Penjabarannya ngeri. Dian. Sampai saya bilang, kok kamu gila? Gilanya gila positif, saya tercengang ini. Tapi tunggu main lagi, tunggu tanggal mainnya ya. Nanti kalau dia sudah pakai baju putih-putih, dituang air dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh gas, kesaksian gas itu. Oke, tos. Nah, tak tos ini. Di saat kesaksian Eko Podcast dengan saya itu kesaksian tipis-tipis loh teman-teman. Tipis. Kenapa lu kejang-kejang? Makanya tadi siang saya ngomong apa? Iman saya itu sudah selesai. Ada pihak oknum-oknum non-Kristiani menyerang iman saya santai, rokok, minum kopi. Karena sudah selesai di peristiwa Lepanto dan Perang Salib. Berkaitan dengan seberang.
Tapi kalau yang memframing menggunakan nama kekristenan dan oknum-oknumnya itu sudah terpapar namanya sakaratul botol, tagas. Tagas. Karena lu menggunakan kitab gue gitu loh, coy. Gue gas lu. Bahasa Jakartanya gitu ye. Ye. Lalu jangan kejang-kejang. Tadi apa kok kebenaran semakin diungkap? Kalau kebenaran diungkap itu kesalahan terlihat. Kesalahan terlihat. Kalau bahasanya Om Lucy apa? Batu berbicara. Batu-batu berbicara. Nggak ada. Lutheran, HKBP nggak ada. 95%. Bukan 95%, 100% Katolik itu. Tanah suci Yerusalem. Kebenaran diungkap, perpuluhan menguap. Bukan saya yang ngomong. Aduh. Ibu Bapak dan rekan-rekan, jangan lupa besok kita live YouTube ya. Live YouTube jam 7 malam. Temanya apa Om? Luther di mata Yahudi. Luther di mata Judaisme. Narsumnya siapa Om? Miss Miyabi. Jam 7 malam. Ya. Bagaimana Luther di mata Judaisme. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata semuanya yang kurang berkenan, mohon maaf. Selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mudahkan kita selalu. Akhir kata dari kami, Damai Kasih Channel Team. Salve berkah dalam. Coy.